Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumuddin. Rekan semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan barokah, yaitu dalam rangka sharing ilmu. Di sini saya akan mencoba men-sharing bagaimana membuat suatu data kita, data penjualan kita, data barang kita itu menjadi real time. Jadi perubahan yang kita lakukan di dalam data kita tersebut, maka akan bisa langsung terlihat oleh orang lain. Sebagai contoh misalnya kita punya beberapa admin dan kita juga punya beberapa sales, ya. Maka akan menjadi baik atau akan menjadi sangat bermanfaat apabila perubahan data yang dilakukan oleh admin itu akan bisa dilihat langsung oleh sales. Contohnya data yang biasanya sering berubah-ubah adalah data stok. Ya. Admin misalnya punya 5 sales, kemudian admin berikutnya punya 5 sales juga misalkan. Maka ketika sales 1, ya, sales 1 menghubungi admin yang satunya untuk melakukan ada closing gitu ya. Kemudian setelah itu otomatis ada perubahan stok di dalam data barang tersebut, maka perubahan itu akan bisa dilihat sales yang lain. Sehingga sales yang lain jangan sampai menawarkan atau jangan sampai tidak tahu stoknya gitu. Jangan-jangan stoknya sudah berkurang, sudah tidak aman atau sudah nol misalkan. Tentu kalau dia menawarkan kemudian ternyata tidak ada barang yang bisa dibeli, ini akan membuat kredibilitas dari sales tersebut akan kurang baik begitu. Oke. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sharing data, informasi secara real time? Kita bisa memanfaatkan fasilitas Google Docs. Ya. Setiap dari kita yang menggunakan Android tentunya punya Google Docs ini. Google Docs itu adalah kalau kita punya akun dari Gmail, kita punya akun dari Google, maka kita bisa mempunyai fasilitas Google Docs. Jadi Anda cukup masuk di website, kemudian klik docs.google.com. Itu akan kemudian Anda masuk dengan akun Anda, maka Anda sudah mendapatkan fasilitas Google Docs tersebut. Nah, karena data penjualan itu, data barang itu biasanya berupa dalam bentuk tabel, maka dalam ini saya akan menggunakan suatu file Excel yang bisa di-sharing ya, dibagikan untuk banyak sales sekaligus. Perubahan yang dilakukan di file Excel tersebut akan bisa terlihat langsung oleh semua sales yang telah kita berikan linknya, yang telah kita berikan linknya atau telah kita undang ya, untuk bisa melihat file Excel tersebut. Oke, saya langsung aja. Saya akan tunjukkan file dari saya akan tunjukkan file dari data Excel saya sebagai contoh. Ya. Ini. Berikut ini adalah file data barang saya ya, yang akan saya sharing. Di sini ada set mainan Lucy Bunny, gelang main, dan seterusnya. Seperti ini, ada quantity, ada harga jual, harga modal, nama barang, kode, dan nomor. Tentunya banyak teman-teman akan berbeda ya. Mungkin ketika share ke sales tidak mau menampilkan harga modal, tidak masalah, ya tinggal menyesuaikan saja. Yang penting caranya bagaimana kita bisa share. File ini akan saya share ke beberapa orang, ya, misalnya ke sales, yang mana setelah kita share, perubahan yang saya lakukan di file Excel ini, atau di dalam file Excel ini akan langsung bisa dilihat oleh dirinya, oleh mereka, sales tadi, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Google Docs. Namanya adalah file komoditas XLS, letaknya ada di My Document. Oke, sekarang
saya masuk ke Google Docs kita. Oke, saya share screen, kemudian saya masuk ke ini. Nah, ini adalah Google Docs kita, docs.google.com. Nah, karena kita hendak men-sharing file Excel, maka yang tepat kita pilih jenisnya adalah spreadsheet. Spreadsheet, ya, spreadsheet. Ini, oke. Nah, kemudian saya akan sharing file Excel yang telah kita punyai tadi. Saya klik di sini, ya, plus ya, tanpa tadi saya klik, kemudian di sini kita bisa ini impor, klik impor di sini. Kemudian klik upload. Nih. Kemudian setelah itu pilih file dari perangkat Anda. Tadi saya letakkan filenya ada di dokumen komoditas.xlsx ya, ini file Excel ini. Open, ya upload. Saya pilih timpa spreadsheet karena saya inginnya saya pilih ini karena inginnya ya ini yang saya pakai sebagai hasil impor data tadi. Klik. Kemudian saya beri nama, nanti saya beri, nah ini sudah sedang proses upload. Nah, sudah selesai. Kemudian ini saya beri nama dengan misalnya komoditas ya. Komoditas. Nah, file ini akan saya share ke teman sales. Ini saya simulasikan karena dalam satu komputer saya simulasikan dengan akun saya yang lain ya. Jadi ini akan kita share ke bagian sales ya. Tapi saya simulasikan dengan menggunakan akun saya yang lain. Oke. Ini saya misalnya saya share, saya bagikan ke akun saya yang lain. Nah ini marketing@eva.com. Ini saya beritahu orangnya, silakan gabung untuk mengetahui data barang terkini. Saya kirim. Oh, bentar. Ya. Saya kirim. Oh, ya. Tadi sebagai editor ya. Kalau sebagai editor maka orang yang tadi yang kita kirim itu juga bisa melakukan edit ya. Ini berarti kita share ke sales dari ke bagian ke marketing ya yang bisa mengedit. Kita coba tadi saya klik ya, harusnya tidak sebagai editor. Saya ulangi lagi, saya bagian lagi dengan akun saya yang lain lagi. Saya bagian dengan akun saya yang lain lagi, misalnya Hamidah Ali ini. Ya, silakan gabung. Lihat data barang terkini. Nah, kemudian saya pilih dengan pengakses lihat saja ini. Karena sales tentunya tidak boleh merubah data. Yang boleh merubah data adalah bagian admin. Ya. Tadi saya pada waktu dengan marketing ATV tadi belum saya akses. Saya terlanjur memberikan editor ya. Jadi dia bukan sales, anggaplah dia bukan sales. Dia juga bisa ngedit gitu. Dan editannya juga akan terlihat. Ini saya share sebagai sales gitu ya. Hamidah Ali, jadi pengakses lihat saja. Terus, pengakses lihat saja. Oke, kemudian setelah itu klik kirim. Oke, saya kirim. Berarti nanti apa yang akan dilihat oleh Hamidah Ali tadi, maka misalnya saya masuk ke akun saya yang lain, mail dulu ya, email dulu. Kalau undangannya ada di email, undangannya ada di email. Saya masuk
Ini mail saya masuk ke Hamidah Ali. Ya. Ya, ini ada undangan, komunitas undangan untuk melihat. Ya. Klik. Buka di sini, klik di sini ya. Ya, ini karena simulasinya adalah Hamidah Ali, saya ganti dulu ya. Ini kalau ini kan dalam satu komputer, maka kelihatan lagi di sini. Nah, ini saya lepas sebagai Hamidah Ali ya. Jadi disimulasikan ini adalah Hamidah Ali. Nah, oke, jadi asumsinya kita sudah ini di Hamidah Ali, di akunnya Hamidah Ali. Jadi akunnya sudah Hamidah Ali. Kalau ini tadi kan akun saya yang asli Muhammad Ali, sementara ini adalah akun Hamidah Ali. Oke. Sekarang bagaimana apabila kita lakukan perubahan di Google Docs saya, di file saya misalnya ada pembelian ya, 10 jadi 70 untuk gelang mainan. Maka akan kita lihat apakah langsung terupdate di akunnya Hamidah Ali. Kita akan lihat apakah terupdate di sana. Saya pindah ke akunnya Hamidah Ali. Apa yang terlihat? Ternyata 70. Ya, jadi dia langsung berubah. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali ya buat kita. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga atau perubahan quantity, kalau misalnya kita pakai WhatsApp saja, maka sangat merepotkan. Ya, karena setiap kali ada perubahan, kita harus posting ke mereka, posting ke grup. Nah, ternyata perubahan tersebut bisa jadi tidak up to date. Misalnya pada jam 7 kita posting masih 70 untuk stoknya. Ya, dipegang sama salesnya. Ternyata ada satu sales 5 menit kemudian dia closing laku 10 lagi misalnya, tinggal 60. Nah, sales yang lain dipikir masih 70, masih menawarkan ke sales yang lain 70. Itu kalau kita pakai chatting WA, tidak secara real time. Tapi kalau di sini, setelah dia melihat file Google Docs-nya, maka dia akan langsung terlihat stok terkini. Nah, tentunya tidak hanya stok saja, informasi itu yang bisa dirubah, harga jual juga demikian. Harga jual bisa menjadi harga jual terkini, misalnya perubahan harga mendadak, maka sebelum melakukan penjualan atau melakukan penawaran, maka sales harus melihat datanya dulu, data komunitas yang telah di-sharing tadi. Nah, maka dia tidak sampai salah dalam memberikan harga kepada konsumen. Demikian sekilas materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung diajukan di WhatsApp, dan mohon maaf atas segala materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.